Baik, kita mulai game Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, siapin link dulu nggih, Bu. Oh, nggih, kita tunggu, Bu. Sampun Bu Tanti. Oh, nggih. Baik, kita mulai untuk perkuliahan kita di hari ini. Mata kuliah akuntansi bisnis dengan pembahasan mengenai akuntansi perbankan ya. Untuk pembahasannya di sini mengenai pinjaman diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang, sore ya ini ya. Kepada Bapak Ibu semua ya, kepada Pak Kemi yang ada di Stekom Kendal Lari dan Bu Eni yang ada di Siliwangi, Bu Eni Suslawati yang ada di Stekom STIE Kartusuro, dan juga Bu Kase yang ada di Stekom 605, serta para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan baik secara online maupun offline. Ya, salam sejahtera, salam sehat selalu buat semuanya. Kita akan mulai ya untuk perkuliahan di hari ini, masuki pertemuan 12. Jadi pinjaman diterima di sini itu merupakan sumber dana yang berasal dari bank lain. BI atau mungkin pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian dari pinjaman. Jadi pinjaman diterima ini merupakan jenis pinjaman yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Jadi pinjaman yang diterima bank dari bank lain ini merupakan kewajiban yang timbul ketika suatu bank ini memperoleh dana pinjaman dari bank lain baik dalam negeri maupun luar negeri untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Dengan pendanaan bisa jangka pendek atau jangka menengah atau untuk pengelolaan aset liabilitas. Di dalam praktek perbankan, pinjaman ini sering disebut sebagai pinjaman antar bank atau interbank loan. Nah, di sini ada beberapa jenis pinjaman diterima, dan ini antara lain ada pinjaman dari Bank Indonesia. Jadi pinjaman dari Bank Indonesia ini merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank umum. Jadi umumnya dalam rangka untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan likuiditas perbankan. Jadi sifatnya jangka pendek dan digunakan sebagai lender of last resort, dan juga biasanya melalui fasilitas seperti standing facilities atau repo dengan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Jadi dalam akuntansi pinjaman ini catat sebagai liability, jangka pendek. Kemudian ada pinjaman dari bank lain. Jadi maksudnya di sini adalah pembiayaan yang diperoleh dari suatu entitas dari bank umum lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi ini digunakan untuk modal kerja atau investasi. Dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang dengan memiliki tingkat bunga yang komersial, tetap biasanya disertai dengan perjanjian kredit. Untuk pencatatan dalam akuntansi ini diakui sebagai liabilitas yang diklasifikasikan berdasarkan jatuh tempo dari jangka pendek ataupun jangka panjang. Kemudian ada pinjaman obligasi. Pinjaman obligasi ini merupakan dana yang diperoleh melalui penerbitan surat utang kepada investor di pasar modal. Jadi sifatnya jangka menengah hingga jangka panjang dan memiliki kupon atau bunga tetap atau mungkin bisa juga mengambang. Dapat juga diperdagangkan ke pasar sekunder, jadi memerlukan keterbukaan informasi. Ya, dalam laporan keuangan ini catat sebagai utang obligasi dengan biaya bunga yang diakui sebagai beban periodik. Kemudian ada pinjaman yang diterima dalam rangka pembiayaan bersama atau sindikasi satu atau beberapa proyek. Jadi pinjaman sindikasi ini merupakan pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai satu atau beberapa proyek besar. Dari sini untuk nilai pinjaman besar, resiko dibagi antar kreditur. Kemudian juga digunakan untuk proyek infrastruktur, energi, dan properti. Juga ada bank koordinator. Kemudian juga ada pinjaman dari luar negeri atau yang disebut dengan two-step loan. Kemudian untuk perlakuan akuntansinya dalam PSAK. Di dalam laporan keuangan bank pinjaman catat sebagai liabilitas keuangan. Jadi pengakuan yang diakui saat dana diterima oleh bank. Saat pengakuan awal pinjaman diterima diakui pertama kali pada saat entitas menjadi pihak dalam kontrak pinjaman dan dana telah diterima atau tersedia untuk digunakan. Jadi diakui saat dana diterima oleh bank. Jadi diakui sebagai nilai wajar dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Jadi kalau kita jurnal ya kas bank pada pinjaman yang diterima. Kemudian pengukuran untuk setelah pengakuan awal ini. Jadi pinjaman yang diterima diukur dengan menggunakan biaya perolehan diamortisasi. Jadi menggunakan metode suku bunga. Jadi karena diakui sebagai di awalnya diakui sebagai nilai wajar, untuk selanjutnya biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Jadi selisih antara nilai nominal dan nilai tercatat diamortisasi sebagai beban bunga selama masa pinjaman. Kemudian penyajian ini disajikan dalam neraca sebagai pinjaman yang diterima dari bank lain. Kemudian bunga pinjaman catat sebagai beban bunga dan biaya administrasi diamortisasi selama masa pinjaman. Kemudian aspek dalam audit ini, dalam audit perbankan, auditor akan fokus pada keberadaan dan keabsahan perjanjian pinjaman. Kemudian juga ketepatan dalam pengakuan dan pengukuran bunga. Serta kepatuhan terhadap regulasi OJK dan PI dan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan. Jadi pinjaman yang terima ini sajikan di neraca sebesar satu pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan
dan pinjaman diterima dengan diskonto, maka diskonto tersebut diakui sebagai bunga dibayar di muka dan diamortisasi selama jangka waktu pinjaman. Bunga yang telah jatuh tempo namun belum dibayar sajikan sebagai bunga yang masih harus dibayar dalam pos kewajiban segera. Untuk fasilitas yang belum ditarik dicatat dalam tagihan komitmen dan bunga akrual atas pinjaman diterima diakui sebagai bunga yang masih harus dibayar. Misalkan di sini pada tanggal 10 April 2011, Bank Bima telah menandatangani akad kredit dengan Bank Putra, di mana Bank Bima sebagai debitur dan Bank Putra sebagai kreditor dengan jumlah kreditnya 1 miliar, jangka waktu 1 tahun, bunga 12% per tahun. Pada tanggal 16 April 2011 dilakukan pencairan kredit sebesar 700 juta rupiah melalui rekening giro pada BI. Dan pada tanggal 1 Mei 2011 melakukan pencairan kredit yang kedua sebesar 300 juta rupiah langsung didebit dari rekening giro Bank Bima di Bank Putra. Jadi sini akadnya tanggal 10 April 2011. Jadi pada tanggal ini belum ada pencairan dana sehingga tidak dilakukan jurnal. Jadi akad ini hanya bersifat komitmen. Kemudian pencairan pertama di tanggal 16 April 2011 sebesar 700 juta. Ini kalau kita buat jurnalnya, dari sini jurnal yang dibuat tanpa diskonto ya. Jadi tadi di 10 April ini belum di jurnal ya, jadi hanya sebagai konfirmasi ya. Jadi sifatnya untuk komitmen. Ini catat pinjaman yang belum ditarik ya sebesar 1 miliar. Jadi pada tanggal 16 April dilakukan penarikan yang pertama tadi 700 juta. Jadi ini pencatatan untuk komitmennya ya. Jadi ini tadi pencatatan komitmen yang pertama ini untuk tanggal 10 Aprilnya di debit 10 juta dan di 16 April kalau melakukan penarikan 700 juta dicatat di kredit 700 juta ya untuk melakukan penyeimbangan debit kreditnya. Untuk pencatatan jurnalnya ini giro pada BI pada pinjaman diterima dari bank lain sebesar 700 juta. Kemudian untuk tanggal 1 Mei-nya dilakukan penarikan yang kedua. Jadi untuk menyeimbangkan debit kreditnya ini untuk pencatatan komitmennya pinjaman terima yang belum tarik sebesar 300 juta di kredit. Ya, jadi ini udah nol ya. Dari pencatatan tanggal 10 April ya dengan debit 1 miliar dan pencatatan tanggal 700 juta dan 300 juta di kredit di tanggal 16 dan 1 April dan 1 Mei. Kemudian untuk pencatatan jurnal penerimaan yang kedua giro bank lain pada pinjaman diterima dari bank lain 300 juta. Jadi ini dari jurnal tidak apa-apa, cuma nanti untuk komitmennya jadi sifatnya hanya untuk komitmen saja. Kemudian di tanggal 31 Mei ya ini mencatat bunga, jadi beban bunga pada giro pada bank lain sebesar 13.500.000. Tadi diketahui besar bunganya 12% per tahun. Dengan nominal 1 miliar. Jadi setelah dilakukan perhitungan bunganya buat bunga pada giro bank lain 13.500.000. Kemudian pencatatan pinjaman diterima pada giro bank lain sebesar 83 juta 333.333 rupiah. Kemudian jurnal yang dibuat pada saat jatuh tempo
Di jurnal yang dibuat tanpa diskonto pada tanggal 10 Mei 2012, pinjaman terima pada giro bank lain sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian pinjaman yang diterima dengan diskonto, jadi jurnal yang dibuat dengan diskonto. Pada tanggal 10 April, ini pinjaman yang diterima belum tarik tadi 1 miliar ya, untuk komitmennya. Kemudian di tanggal 16 April, komitmen penarikan yang pertama 700 juta rupiah. Jadi jurnalnya giro pada BI dan bunga dibayar di muka pada pinjaman diterima. Di giro pada BI-nya 616 juta dan bunganya dari hasil perhitungannya 84 juta dengan pinjaman diterimanya 700 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 1 Mei, pencatatan komitmen pinjaman yang diterima belum ditarik 300 juta ya di kredit. Kemudian jurnal dengan diskontonya di sini giro bank lain dan bunga dibayar di muka pada pinjaman diterima. Dengan nilai giro bank lainnya 264 juta, bunga bayar di mukanya 36 juta dan pinjaman diterimanya 300 juta. Itu perhitungan bunga seperti yang kemarin sudah dibahas ya. Dari nominalnya dikalikan dengan bunganya 12%, kemudian dikalikan jumlah harinya. Jadi dari bulan Mei sampai Desembernya ya. Jadi tadi kan 16 April. Penarikannya 16 April. Jadi bunganya dari April sampai dengan Desember ya, 2004 di sini ya. Dan ini dikalikan dibagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Ini hasilnya nanti ya silakan dicek lagi ya. Kemudian pencatatan bunga tanggal 31 Mei-nya, beban bunga pada giro bank lain 10 juta. Kemudian pinjaman diterima pada giro bank lain 83.333.333 rupiah. Kemudian jurnal yang dibuat pada saat jatuh tempo. Di jurnal yang dibuat juga dengan diskonto pada tanggal 10 Mei. Ini pinjaman diterima pada giro bank lain 1 miliar. Kemudian beban bunga pada bunga yang dibayar di muka 3,5 juta. Dulunya pinjaman yang bukan dari bank. Jadi pinjaman yang terima dari lembaga keuangan bukan bank dan atau lembaga lain. Bunga atas pinjaman ini dikenakan pajak dan bank peminjam wajib memungut pajak atas pendapatan bunga. Jadi pada tanggal 1 April 2011 Bank Bima mendapat pinjaman dari PT Buana sebesar 1 miliar dengan jangka waktunya 1 tahun dan bunga 12% per tahun.
Kemudian pada tanggal 11 April 2011 dilakukan pencairan secara sekaligus sebesar 1 miliar. Dan pinjaman diterima tanpa diskonto, untuk jurnalnya dibuat tanpa diskonto. Pada tanggal 1 April, pinjaman diterima yang belum tarik pada rekening lawannya. Di tagihan komitmen, catatan komitmennya sebesar 1 miliar. Kemudian pada tanggal 11 April, ini dilakukan pencairan sekaligus 1 miliar. Jadi jurnalnya pada tanggal 11 April, rekening lawan tagihan komitmen pada pinjaman diterima yang belum tarik 1 miliar, ini untuk membuat nol ini ya, rekening ini ya di atas karena dilakukan penarikan. Nah, pada saat penarikan jurnalnya kas giro PT Buana pada pinjaman diterima 1 miliar. Kemudian jurnal dibuat pinjaman yang diterima tanpa diskonto pada tanggal 31 Mei. Beban bunga pada giro PT Buana dan utang PPH. Jadi ini kenakan pajak. Beban bunganya terhitung Rp6.666.667 dengan gironya Rp5.333.334 dan perhitungan utang PPH-nya Rp1.333.333. Jadi ini pajaknya menggunakan pajak PPH pasal 23. Dengan pemotong pajaknya ini Bank Bima ya debiturnya. Kemudian jurnal yang dibuat tanpa diskonto pada tanggal 31 Mei. Beban bunga pada giro PT Buana dan utang PPH dengan beban bunganya 10 juta dan giro PT Buana nominalnya 8 juta, utang PPH-nya 2 juta. Kemudian jurnalnya pinjaman diterima pada giro PT Buana Rp83.333.333. Sudah dibuat saat jatuh tempo. Pada tanggal 10 Mei 2012, pinjaman diterima pada giro bank lain 1 miliar. Kemudian sudah dibuat tanpa diskonto. Pada tanggal 1 April, ini pencatatan komitmen pinjaman diterima yang belum tarik 1 miliar. Pada pinjaman yang diterima belum tarik. Kemudian untuk jurnalnya kas giro PT Buana dan bunga dibuka pada pinjaman diterima dan utang PPH. Jadi dengan nominal untuk kasnya 904 juta dan bunga yang diterima di muka 120 juta. Dengan pinjamannya 1 miliar dan utang PPH-nya 24 juta. Kemudian jurnal yang dibuat pinjaman yang diterima tanpa diskonto pada tanggal 31 April, beban bunga pada giro PT Buana Rp6.666.667. Kemudian di tanggal 31 April, jurnalnya beban bunga pada giro PT Buana 10 juta. Dan pinjaman diterima pada giro PT Buana Rp83.333.333.
Untuk jurnal yang dibuat saat jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 2012, pinjaman diterima pada giro bank lain 1 miliar dan beban bunga pada bunga di bar muka 20.666.666 rupiah. Jadi baiknya sampai sini untuk materi pertemuan 12. Kita kembalikan kepada dosen pendamping masing-masing untuk diskusi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan materi. Selamat belajar, selamat beraktivitas, sukses selalu buat semuanya. Dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tanti. Sami-sami Bu.